Shalom jemaat yang terkasih. Sebelum kita belajar dari seorang rasul, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu hingga saat ini, dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya hikmat, pimpinan dari-Mu nyata bagi kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dan bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, saya ingin mengajak kita membuka Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat 5. Filipi 1 ayat 3 sampai ayat 5. Saya akan membacakannya untuk kita. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan belajar dari seorang rasul yang pada saat itu dia sedang di dalam ruangan yang terbatas. Dia tidak boleh keluar, dia tidak boleh ke rumah ibadah untuk ibadah, dia tidak boleh melakukan persekutuan, dia tidak bisa melakukan kunjungan untuk memberitakan Injil, atau juga untuk menjalin relasi dengan kenalan-kenalannya, karena dia di dalam penjara. Hampir mirip dengan kondisi kita sekarang ini, di mana situasi coronavirus masih ada. Dan karena situasi coronavirus ini, kita dibatasi, seakan-akan kita dilarang untuk beribadah di gereja, seakan-akan kita dilarang untuk bersekutu karena situasi coronavirus ini. Jadi pemerintah menghimbau stay at home. Itu di awal-awal, stay at home, jangan keluar-keluar, di rumah saja. Kenapa? Supaya virus corona tidak semakin menyebar. Nah, Bapak Ibu, kita belajar dalam kondisi yang mirip ini, kita sekarang ini dibatasi untuk keluar dan berinteraksi dengan orang-orang di luar rumah kita. Dan Paulus di dalam lingkungan atau di dalam ruangan yang sangat mungkin sempit, mungkin dalam penjara, di mana dia tidak bisa keluar, hampir mirip kondisinya. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari seorang Rasul Paulus dalam situasi yang terbatas itu? Kita terbatas, Rasul Paulus juga berada dalam posisi yang terbatas. Apa yang bisa kita pelajari? Yaitu ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara, dia tidak memakai kondisi itu untuk jadi alasan dia tidak menyembah Tuhan, tidak memberitakan Injil, dan memutuskan hubungan dengan kenalannya di luar. Dia tidak memakai kesempatan itu untuk melakukan itu. Kita juga jangan memakai kesempatan ini untuk akhirnya malas beribadah. Padahal ada link YouTube, ada link Zoom yang dikirim dari gereja sehingga kita bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tapi kadang-kadang kita membuka link YouTube atau link Zoom lalu kita tinggalkan. Yang penting kita sudah buka, atau sama sekali nggak mau buka. Nanti saya tunggu saja deh, nggak enak ibadah di rumah, enaknya di gereja. Jadi udah nanti saja deh, kalau sudah ibadah di gereja saya ikut ibadah lagi. Saya sekarang maaf ya, aku nggak bisa ikut dulu. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Sebaiknya jangan. Rasul Paulus sekalipun fisiknya dibatasi oleh tembok penjara, tetapi dia tetap menjalin relasi, dia tetap beribadah kepada Tuhan, dia tetap memberitakan Injil. Lalu kita juga melihat tindakan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara, di mana dia terbatas. Yang pertama yang dilakukan adalah mengirim surat. Mengirim surat, jadi dia tidak berdiam diri, dia mengirim surat melalui media surat. Ya, dia ada media yaitu surat. Dia mengirim surat. Di dalam suratnya dia menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan. Dia menyampaikan Injil kepada jemaat-jemaat di luar.
kita juga yang dibatasi oleh virus corona ini, oleh pandemi ini. Kita di rumah, kita nggak boleh bersekutu atau pergi-pergi memberitakan Injil. Tapi dari rumah kita juga bisa mengirim surat. Dan ada media yang lebih canggih dari surat, seperti yang digunakan oleh Rasul Paulus, hanya media surat. Kita punya alat dan media yang lebih canggih dari surat. Ada WA, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, dan lain sebagainya. Itu semua kita bisa mengirimkan pesan melalui media-media yang canggih dan menarik yang kita punya. Kita mengirimkan pesan yang isinya firman Tuhan, yang isinya Injil, yang isinya keselamatan dari Yesus Kristus. Kita bisa memberitakan Injil, bahwa Yesus telah mati untuk menggantikan kita, bahwa Yesus telah mati untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Jadi kita bisa mengirimkan pesan kepada mereka. Dia mengirim surat untuk memberitakan Injil. Kemudian dia juga mengirim surat untuk tetap menjalin relasi dengan kenalannya di luar. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ada memiliki gedung gereja juga, ada persekutuan-persekutuan di dalam gereja, kita juga bisa mengirim pesan kepada anggota jemaat yang lain, menanyakan kabar, dan mengingatkan mereka, dan juga menghibur mereka yang butuh. Jadi kita bisa mengirim pesan untuk tetap menjalin relasi dengan orang-orang yang ada di luar, dengan kenalan-kenalan kita. Jangan karena situasi virus corona maka kita berdiam diri hanya menikmati situasi ini tanpa melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita bisa menjalin relasi karena Tuhan juga menginginkan kita agar tetap ada relasi yang baik. Kita bisa saling menunjukkan kasih kepada mereka melalui pesan yang kita kirim, karena Tuhan menginginkan kita agar kita saling menunjukkan kasih. Jadi yang pertama, kita bisa seperti Paulus mengirim pesan melalui surat. Kita juga bisa mengirim pesan melalui media-media yang ada, yang isinya tentang firman Tuhan dan juga untuk menjalin relasi dengan sesama. Berikutnya, kita juga bisa, kalau kita lihat di dalam surat Filipi ini, Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ya, kita ingat teman, kita ingat saudara kita ingat mereka. Lalu kita bagikan pesan-pesan kita menunjukkan kasih kita, kepedulian kita kepada mereka, dan juga kita membagikan kebenaran firman Tuhan. Lalu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, ini juga penting. Jadi bukan hanya mengirim pesan, say hello untuk kenalan kita, bukan hanya itu, tetapi juga mengingat mereka dalam doa kita. Paulus mengingat jemaat di Filipi. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ayo mari kita ingat sesama kita, ayo kita ingat kenalan kita, dan kita doakan mereka. Kalau kita punya relasi, kita bisa bertanya apa kabar. Kalau mereka berkata, aku tidak sedang baik-baik saja, mari kita berdoa untuk mereka. Kalau kita tanya apa kabar, aku lagi ada masalah, mari kita berdoa untuk mereka. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi yang pertama, mengirim surat atau mengirim pesan melalui media yang kita punya, yang isinya firman Tuhan dan juga yang isinya menjalin relasi dengan sesama. Yang berikutnya, kita berdoa untuk kenalan kita yang ada di luar, yang mungkin kita tidak bisa ketemu dengan mereka karena situasi corona ini. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia berdoa untuk jemaat yang pada saat itu dia tidak bisa bertemu karena dia terbatas. Kita juga bisa melakukan hal itu. Jadi kita berdoa, kita doakan mereka apa yang mereka perlukan. Kita doakan kesehatan mereka, kita doakan apapun yang menjadi pergumulan mereka yang mereka sampaikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam, bukan ketika lagi, tetapi karena kita sedang berada dalam situasi corona ini, itu tidak jadi alasan bagi kita untuk tidak menunjukkan kasih kita kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Karena di dalam situasi corona kita tetap bisa
melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan kita agar memberitakan Injil. Kita bisa lakukan dengan media yang kita punya. Tuhan menginginkan kita agar menunjukkan atau saling menunjukkan kasih. Kita bisa melakukannya melalui media yang ada. Kita bisa video call, kita bisa komentar di kolom komentar Facebook atau di Instagram atau di YouTube dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menjalin relasi yang akrab. Dan kemudian kita juga bisa berdoa untuk kenalan kita yang pada saat situasi coronavirus ini kita tidak bisa ketemu dengan mereka. Kita doakan mereka, dan itu yang Tuhan inginkan, saling mendoakan, saling mendukung. Kemudian saya akan membaca untuk kita ayat berikutnya, ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Paulus bersyukur karena persekutuan jemaat di Filipi. Nah, di dalam penjara dia mengungkapkan perasaannya. Kita juga di dalam kondisi yang sangat terbatas karena virus corona ini, kita bisa mengungkapkan perasaan kita. Dan yang penting adalah bagaimana kita menjaga persekutuan kita. Kalau jemaat Filipi, mereka tetap menjaga persekutuan mereka sekalipun Paulus sebagai pemberita Injil tidak bersama dengan mereka. Nah, kita juga di posisi jemaat Filipi, kita juga harus menjaga persekutuan kita. Sekalipun kita tidak melakukan persekutuan di gereja atau di rumah-rumah, berkumpul di rumah-rumah, tetapi kita tetap menjaga persekutuan di rumah masing-masing. Dengan cara apa? Ya, gereja punya ide kreatif untuk melakukan persekutuan media Zoom, WA, atau YouTube. Ayo kita tetap mengikuti persekutuan yang ada. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan yang ada hanya oleh karena virus corona ini. Kita harus tetap menjaga dan mengingatkan sesama kita, ayo ikut persekutuan. Sekalipun itu kita tidak bisa ketemu secara langsung, tapi kita tetap bisa mempertahankan persekutuan kita tetap baik, tetap berjalan dengan lancar, dan lebih persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan mau dalam kondisi apapun, sekalipun Paulus di dalam penjara, sekalipun kita dalam kondisi virus corona ini, Tuhan mau kita tetap menjalin relasi dengan Dia. Kita tetap bersekutu dengan Tuhan, kita tetap beribadah, kita tetap ada relasi yang baik dengan Dia. Jadi jemaat yang terkasih, mari kita sama-sama belajar seperti yang telah diteladankan oleh Rasul Paulus, yaitu dalam kondisi yang terbatas karena coronavirus ini, kita tetap mengirimkan pesan yang isinya firman Tuhan, yang isinya Injil Kristus, dan juga yang isinya adalah menjalin relasi dengan sesama. Kemudian kita juga berdoa. Kita berdoa untuk kenalan-kenalan kita yang ada di luar, yang tidak bisa kita temui karena coronavirus ini, termasuk jemaat-jemaat antar jemaat kita. Mari kita berdoa untuk mereka, kita tanya kabar mereka, kita doakan mereka. Lalu kemudian yang ketiga, mari kita tetap menjaga persekutuan kita. Sekalipun kita tidak ketemu di gereja atau ada perkumpulan di rumah-rumah, ayo kita tetap mengikuti persekutuan di rumah masing-masing dengan baik. Kita tetap menjaga persekutuan kita. Kita tetap menjaga relasi kita dengan Tuhan. Kita tetap menjaga ibadah kita di rumah masing-masing. Amin. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.